Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hafidz Zuhdi Wiratama. Pada siang kali ini akan menjelaskan bagaimana manajemen sumber daya manusia itu mulai dari bab perencanaan SDM sampai seleksi SDM dan nanti pada akhirnya sampai pada pengembangan SDM itu sendiri. Langsung saja kita mulai dari bab perencanaan SDM itu sendiri. Nah, pada dasarnya kita semua manusia sangatlah butuh dengan yang namanya perencanaan. Karena dengan perencanaan, maka sesuatu hal yang rumit, suatu hal yang mungkin banyak, dengan perencanaan kita bisa mempersingkat itu. Dengan perencanaan kita bisa menjadikannya lebih efisien dan lebih efektif lagi. Karena tidak mungkin seorang manusia atau sebuah perusahaan, bahkan sebuah organisasi pun menjalankan program-program, menjalankan kesehariannya tanpa perencanaan. Itu sangat tidak mungkin. Karena Allah sendiri yang berfirman bahwa menciptakan bumi pun itu dengan perencanaan yang sangat matang. Dalam surat Shad di ayat ke-27 surat yang ke-38 yang berbunyi, dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya tanpa hikmah. Yang demikian itu adalah anggapan orang-orang kafir. Maka celakalah orang-orang kafir itu, karena mereka akan masuk neraka. Seperti yang saya bilang di awal tadi, bahwa tidak ada seorang pun yang hidup di dunia ini tanpa perencanaan. Maka perencanaan itu sendiri mempunyai manfaat, mempunyai keuntungan untuk orang-orang yang membuat rencana itu sendiri. Satu manfaatnya yaitu kalau misalkan di bidang perusahaan, di sebuah perusahaan, maka contohnya yaitu menggunakan perencanaan ini, manfaatnya persaingan SDM dan sasaran perusahaan masa depan tepat guna. Terus yang kedua, memanfaatkan SDM sehingga SDM itu lebih efektif dan daya gunanya lebih optimal. Yang ketiga, hemat secara ekonomi dalam penerimaan para pegawai baru. Maka itu salah satu bentuk manfaat bagi perencanaan. Untuk perencanaan, maka kita hidup di dunia ini, dan jikalau kita mempunyai perusahaan atau sebuah organisasi, kita harus menjalankannya dengan rencana yang matang begitu. Program-program semuanya perlu dengan perencanaan yang matang. Kemudian pengertian perencanaan SDM itu sendiri. Pengertian yang pertama yaitu kegiatan berpikir. Karena merencanakan berarti melibatkan diri pada kegiatan konseptual sebelum dilakukan perencanaan itu. Yang kedua, pengambilan keputusan tentang hal-hal yang akan dikerjakan di masa depan. Dan yang ketiga, pengertian dari perencanaan SDM itu sendiri yaitu meletakkan dasar-dasar yang rasional untuk berbagai usaha atau kegiatan masa depan dengan tujuan mempengaruhi, mengendalikan perubahan yang diduga akan terjadi. Karena dan kita bisa simpulkan dalam pengertian ini yaitu perencanaan ini bisa membuat program-program kita yang akan kita jalankan itu menjadi lebih efisien dan lebih efektif tentunya, sehingga pekerjaan yang di awalnya rumit, kita dengan perencanaan bisa memilah-milahnya sehingga menjadi enteng begitu. Kita beralih ke
manfaat-manfaat dari perencanaan SDM itu sendiri. Yang pertama yaitu perusahaan dapat memanfaatkan SDM yang ada dalam perusahaan secara lebih baik. Yang kedua, melalui perencanaan SDM yang matang, efektivitas kerja dan produktivitas kerja itu bisa lebih optimal lagi ditingkatkannya. Yang ketiga, perencanaan SDM berkaitan dengan penentuan kebutuhan akan tenaga kerja di masa depan, baik dalam arti jumlah dan kualifikasinya untuk mengisi berbagai jabatan dan menyelenggarakan berbagai aktivitas baru kelak. Nah, berikut tadi manfaat-manfaat perencanaan SDM. Karena dengan perencanaan SDM, tujuan kita semakin jelas. Mana orang yang kita butuhkan, mana orang yang kemudian kita bisa taruh di jabatan tertentu, itu akan terlihat jelas dan terpampang nanti dengan jelas, sehingga kita bisa mewujudkan tujuan-tujuan perusahaan dengan baik. Nah, kita beralih ke selanjutnya, yaitu tujuan perencanaan SDM itu sendiri. Jadi mengapa kita melakukan perencanaan? Pada dasarnya perencanaan itu mempunyai tujuan tersendiri. Berikut contoh-contoh tujuan dari perencanaan SDM itu. Yang pertama, untuk menentukan kualitas dan kuantitas karyawan yang akan mengisi semua jabatan dalam perusahaan. Nah, kalau misalkan kita bergerak dalam organisasi, berarti bisa merekrut dan menyeleksi karyawan dari segi kualitas dan mungkin kuantitasnya juga sama seperti itu. Dan yang kedua, untuk menjamin tersedianya tenaga kerja masa kini maupun masa depan, sehingga setiap pekerjaan ada yang mengerjakannya, sehingga selalu ada sumber daya, selalu ada tenaga kerja yang akan membersamai perusahaan begitu untuk mewujudkan tujuan-tujuan dari perusahaan itu, sehingga tidak ada satu tempat pun yang tidak ada pekerjanya. Jadi itu tujuannya. Dan yang ketiga, untuk menghindari terjadinya mismanagement dan tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas, sehingga jelas orang mana yang akan ditempatkan di jabatan A, B, C, D, itu orang-orang yang jelas, sehingga itu merupakan salah satu dari tujuan perencanaan SDM itu sendiri. Dan kita beralih pada bab selanjutnya, yaitu rekrutmen dan seleksi, yaitu perekrutan dan penyeleksian para pelamar di perusahaan. Apa sih pengertian dari rekrutmen itu sendiri? Rekrutmen adalah proses pencarian dan pengikatan para calon karyawan atau pelamar yang mampu untuk melamar sebagai karyawan. Jadi dalam rekrutmen ini maknanya masih global, masih universal begitu. Siapa saja yang mau, seorang pelamar, seorang karyawan, seorang calon karyawan yang mau mendaftarkan atau melamar dalam perusahaan, maka itu yang disebut rekrutmen. Jadi perusahaan mengadakan iklan bahwa perusahaan itu butuh pekerja atau pelamar. Nah, mengapa butuhnya dengan rekrutmen itu sendiri? Karena manusia adalah dalam sebuah organisasi, dalam sebuah perusahaan memiliki peran sentral dalam menggerakkan roda perkembangan dan laju produktivitas kehidupan. Mengingat peran yang cukup dominan tersebut, maka segala upaya yang dilakukan untuk menentukan sebuah sistem yang mengatur kinerja manusia agar lebih efektif dan efisien. Jadi hal itu harus dilakukan demi tujuan, yaitu laju produktivitas dari manusia itu sendiri, dan demi mewujudkannya sebuah tujuan dari organisasi maupun perusahaan. Kita beralih pada tujuan rekrutmen itu sendiri, yaitu tujuan rekrutmen
adalah menerima pelamar sebanyak-banyaknya sesuai dengan kualifikasi kebutuhan dari perusahaan maupun organisasi itu sendiri, dari berbagai sumber, dari berbagai jabatan, sehingga memungkinkan akan terjaring calon karyawan dengan kualitas terbaik. Tujuan dari rekrutmen yang paling utama itu adalah yaitu untuk menemukan, untuk mendapatkan SDM yang tepat untuk ditempatkan di jabatan-jabatan tertentu. Jadi itu adalah tujuan utamanya dari rekrutmen itu sendiri, untuk memilih dan mendapatkan SDM yang mumpuni, SDM yang kualitasnya baik untuk ditempatkan pada jabatan-jabatan tertentu. Nah, selanjutnya seleksi. Seleksi adalah upaya yang dilakukan untuk memilih dan mendapatkan tenaga kerja yang memiliki kemampuan yang mumpuni, kualitas yang baik, sesuai dengan tugas-tugas yang akan dikerjakannya pada jabatan di perusahaan itu sendiri. Jadi rekrutmen dan seleksi ini merupakan satu ikatan sendiri, yaitu satu alur begitu. Jadi tidak bisa dipisahkan. Yang namanya ada rekrutmen, pasti ada yang namanya seleksi. Kalau rekrutmen itu dia masih universal, masih melakukan pengiklanan dan masih banyak pelamar-pelamar. Sedangkan seleksi adalah kita memilih lagi, memperkecil jumlah itu lagi guna untuk mendapatkan SDM yang mumpuni, yang kualitasnya baik untuk dipekerjakan di perusahaan itu sendiri.